Bapak Fasilitator yang sama kami hormati Ibu Bapak rekan Kepala Sekolah beserta pelatihan kedua pembelajaran mendalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa teknologi ya. melaksanakan kegiatan dua hari ini, dan pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan laporan hasil kegiatan kami sebagai rencana tindak lanjut dari pelatihan penjualan mendalam. Adapun judul laporan kegiatan kami itu implementasi pembelajaran mendalam melalui tahapan kurikulum kolaboratif dengan tema pembelajaran mendalam dengan teknologi informasi dan komunikasi yang akronimnya adalah PEMANTIK. Jadi saya memang sangat tepat sekali PEMANTIK bagi kami dan bagi teman-teman di sekolah untuk menjadi pemicu, pemacu dan memberi semangat di dalam merancang pembelajaran yang berbasis TIK. Karena terangkat dari latar belakang ini sudah sangat tertahu bahwa tujuan daripada kegiatan kita ini sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Dasar dan Pendidikan Nomor 13 Tahun 2025. Kemudian pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Kemudian ini yang kita kategorikan lebih khusus kali di SDN 7 Karang ini adalah capaian rapor pendidikan sistem indikator literasi yang menurun. Kemudian ada adik yang hilang, itu adalah kompetensi yang kedua itu kompetensi TIK, teknologi digital dalam memanfaatkan digital dalam merancang pembelajaran hingga masih mereka itu sebagai latar belakang yang utama. Ini yang kedua. Apa tujuan dari program ini adalah pelaksanaan penyusunan program untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran guru dengan menerapkan prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam. Kemudian tujuan ketiga adalah meningkatkan karakter delapan profil lulusan, terutama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis dan kolaboratif. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama, untuk kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam merancang, mengerahkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran mendalam di sekolah. Kemudian harapan kedua untuk guru adalah kualitas pembelajaran guru itu 80% guru dapat bahkan lebih dapat merancang perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian kedua, guru dapat melaksanakan pembelajaran mendalam. Kemudian sangat diharapkan dari merancang kemudian melaksanakan dan dapat berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran mendalam di komunitas pelajar. Kemudian karakter profil lulusan yang diharapkan, murid menentukan perkembangan karakter sesuai 8 dimensi profil lulusan, di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, serta mampu bekerjasama atau berkolaborasi. Deskripsi satuan pendidikan. UPTS Negeri 7 Karang ini terletak di Dusun Trita, Desa Kanaing, Kecamatan Garison Selatan, itu pada daerah pesisir, kurang lebih 20 km dari kota Kabupaten kita ke sini, di arah barat. Itu wilayahnya juga terletak berdekatan dengan Taman Wisata Trita dan pesisir Pantai Saro, serta hamparan sawah di sekitarnya termasuk empal. Jumlah PTK ada 15 orang dan jumlah murid alhamdulillah untuk tahun ajaran ini
itu 235 orang. Dari dulunya itu Pak 230-an dari waktu pertama kami ke sana. Karena di sana itu satu lokasi, satu zona itu ada 4 SD tambah ibtidaiya. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah setelah ini penerapan kolaborasi bersama guru kekuatan kita itu mampu dilihat oleh masyarakat bantuan sehingga diarahkan ke situ. Peserta ini berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan sarana-prasarana itu memadai dalam mendukung proses pembelajaran baik ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Latar belakang keagamaan ini 100% belajar Islam. Secara sosial budaya kita memiliki latar belakang budaya orang tua yang hampir sama, sebagian besar hampir nelayan dan petani. Jadi 80% di atas itu kami dari pantai sendiri dan punya siswa satu. Kemudian dari latar belakang tersebut maka memperkuat alasan 8 dimensi provinsi mampu diimplementasikan secara utuh di UPTS dengan pelaksanaan program. Yang pertama akses itu, jadi ini sengaja saya tulis karena kepala sekolah biasa bingung guru-guru ini akses ini apa Pak? Ini identifikasi kebutuhan salah apa perlu disiapkan dalam melaksanakan program. Jadi pertama pelaksanaan pembelajaran mendalam dimulai dengan merencanakan perhatian berusaha perencanaan pembelajaran mendalam ya perencanaan. Kemudian kedua capaian rapor pendidikan literasi, kemudian metode dan model pembelajaran yang harus ditingkatkan. Yang ketiga guru memerlukan pelatihan model pembelajaran inquiry. Kemudian yang keempat, mengaktifkan siswa dengan memanfaatkan digital serta mensimulasikan materi pembelajaran. Yang kelima, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam perlu pendampingan kepala sekolah. Kemudian yang keenam, kegiatan pelatihan dan penerapan di minggu efektif pembelajaran membutuhkan penjadwalan yang matang agar program dapat terlaksana dengan baik. Karena betul kita persiapan yang kami perlu rancangan di dalam melaksanakan kegiatan karena ini efektif dan juga pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik sehingga kemudian yang kedua desain bagaimana merancang solusi. Yang pertama berdasarkan identifikasi kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran mendalam maka solusinya adalah pertama menggerakkan pelatihan penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam. Yang kedua, mengadakan pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian ketiga, observasi pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas. Kegiatan desain yang kedua, letak desain seluruh guru dan tenaga pendidikan memiliki uraian tugas yang jelas agar mudah dalam koordinasi pelaksanaan. Kemudian setiap kegiatan akan ada monitoring, evaluasi dan tindak lanjut agar terlaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Kemudian implementasinya. Yang pertama, pelatihan penyusunan pembelajaran mendalam dilaksanakan di komunitas pelajar. Kegiatan dimulai dengan mengamati perencanaan pembelajaran mendalam, kemudian mengecek kapan perencanaan menggunakan instrumen dalam ada instrumen yang seperti saksikan di dokter tadi itu. Kemudian kedua, pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Guru diajak menggunakan TIK dalam pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi ini juga karena kemampuan guru sebagai latar belakang kami masih tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi kami memanfaatkan guru yang sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial didampingi oleh fasilitator. Karena memang mengundang fasilitator untuk belajar dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya pelatihan model pembelajaran yang kiri. Kemudian tahap terakhir observasi pembelajaran mendalam. Di tahap implementasi yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Kepala sekolah berdiskusi terkait waktu pelaksanaan observasi bersama guru dan seluruh kegiatan sudah
lakukan ini, kita lakukan kegiatan membuat perencanaan, kemudian kita observasi. Ya, tadi Bapak yang sampaikan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah measure, reflect, dan change. Jadi bagaimana kita mengukur dampak, kemudian merefleksi dan melakukan perubahan untuk perbaikan siklus berikutnya. Jadi measure mengukur dampak di sini pertama adalah evaluasi pelaksanaan program pembelajaran mendalam dilakukan secara sistematis dengan menggunakan instrumen yang sudah disiapkan pada tahap perencanaan. Jadi ini diperlakukan ada instrumennya. Proses pengukuran dilakukan melalui pertama monitoring kegiatan pelatihan, melalui meningkatkan kehadiran, partisipasi aktif serta tercapainya kompetensi dalam setiap sesi pelatihan khususnya keterlibatan dalam penggunaan TIK dan orientasi diri. Kemudian kedua, observasi praktik pengajar guru, jadi dengan menggunakan instrumen. Kemudian ketiga, penilaian capaian peserta didik, mengidentifikasi perkembangan karakter sesuai 8 dimensi profil lulusan. Jadi di kegiatan ini kami khususkan aspek kepekwaan dan penalaran kritis dan kolaborasi. Kemudian terakhir umpan balik dari pemangku kepentingan. Kemudian hasil pengukuran menunjukkan tingkat keberhasilan program sekaligus menjadi dasar untuk menentukan bagian yang patut ditingkatkan. Kemudian tahapan reflect. Jadi refleksi dilaksanakan melalui forum evaluasi bersama komunitas belajar dan rapat kerja sekolah. Proses refleksi mencakup pertama refleksi untuk guru. Jadi di proses kegiatan yang dilakukan guru itu kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa masalahnya, kemudian progres lalu secara melakukan penelitian seperti apa. Jadi guru menyampaikan pengalaman tindakan dan beraktivitas selama mengusung masyarakat pembelajaran mendalam. Kemudian kita juga sebagai kepala sekolah, sebagai observer perlu refleksi, meninjau kembali kepemimpinan dalam mendampingi guru, mengelola waktu serta memfasilitasi kebutuhan sumber daya. Kemudian refleksi peserta didik, murid diberi ruang menyampaikan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna serta kendala yang mereka hadapi. Jadi mungkin biasa diistilahkan teman-teman guru itu ada menyampaikan dari refleksi bersama siswa, kita hanya guru tetapi siswa merefleksi dalam proses pembelajaran. Sehingga kita lihat apakah tahapan pembelajaran mendalam itu betul-betul dipahami oleh siswa atau tidak, apakah guru itu
apresiasi dilakukan oleh peserta didik. Kemudian refleksi kolektif, jadi ini ada keterlibatan seluruh pihak dalam mendiskusikan kesesuaian program dengan tujuan awal. Kemudian refleksi ini bertujuan memperkuat kesadaran bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar metode, tetapi seluruh budaya belajar yang berkesinambungan. Change, perubahan yang untuk perbaikan institusi tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran dan refleksi, ditetapkan langkah-langkah perubahan untuk perbaikan berkelanjutan. Antara lain, peningkatan kompetensi guru melalui pendampingan lanjutan, khususnya dalam mengintegrasikan digitalisasi dan model inklusi dalam pembelajaran. Kemudian kedua, penguatan komunitas belajar Kombel sebagai wadah berbagi praktik baik, diskusi rutin dan pengembangan inovasi pembelajaran. Kemudian ketiga, pemanfaatan hasil observasi sebagai dasar perbaikan PPT mendalam dan strategi pembelajaran di semester berikutnya. Kemudian selanjutnya kolaborasi dengan pihak eksternal, dinas pendidikan, komunitas teknologi untuk upaya wawasan dan praktik pembelajaran mendalam. Kemudian penjadwalan ulang kegiatan agar lebih efektif, menyesuaikan dengan minggu pembelajaran efektif tanpa mengurangi kualitas pelatihan. Kemudian terakhir, sistem monitoring berkelanjutan dengan instrumen evaluasi yang diselenggarakan namun tetap komprehensif sehingga dapat memantau progres guru dan siswa secara periodik. Kesimpulan dan rekomendasi saran. Kesimpulan pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah menunjukkan peningkatan kompetensi dalam memimpin pembelajaran mendalam, baik dalam aspek perencanaan, pengarahan maupun evaluasi. Hal ini mendukung tercapainya ekosistem sekolah yang lebih terarah pada pembelajaran yang bermakna. Kemudian kesimpulan kedua, kualitas pembelajaran guru. Mayoritas guru telah mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam sesuai dengan prinsip yang dipelajari. Selain itu, budaya berbagi praktik baik komunitas belajar mulai terbentuk, meskipun masih perlu penguatan konsistensi. Kemudian kesimpulan ketiga, karakter profil lulusan. Murid memperlihatkan pertimbangan dalam karakter 8 profil lulusan, khususnya pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan kolaboratif. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan murid dalam diskusi kerja kelompok, serta sikap religius dan toleran dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian rekomendasi saran yang pertama, penguatan peran kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan terus mengawal implementasi pembelajaran mendalam melalui supervisi akademik yang sistematis dan pembinaan berkelanjutan. Kemudian rekomendasi yang kedua, peningkatan kompetensi guru, perlu dilakukan pendampingan rutin, pelatihan lanjutan serta monitoring terhadap perencanaan dan praktik pembelajaran guru agar standar mutu tetap terjaga. Kemudian kedua, guru didorong untuk lebih aktif membagikan praktik baik di komunitas belajar agar tercipta budaya kolaborasi antar pendidik. Kemudian rekomendasi ketiga, pengembangan karakter profil lulusan. Yang pertama, pembiasaan kegiatan yang menumbuhkan sikap religius, kegiatan reflektif, diskusi kritis, serta kerja kolaboratif perlu terus diperkuat dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, guru perlu merancang asesmen autentik yang mampu mengukur perkembangan karakter guru secara lebih nyata. Kemudian rekomendasi keempat, keberlanjutan program. Program ini sebenarnya tidak berhenti pada tahap OJT, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi berkala, perbaikan strategi dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Ini dokumentasi latihan Bapak Ibu mulai dari kita sosialisasi, kemudian kita implementasikan bersama pengawas, kemudian guru, kemudian ini kegiatan pelatihan digital, kemudian ini perencanaan RPP dari teman guru yang sudah ikut pelatihan, kemudian ini evaluasi kembali setelah melakukan observasi. Ini bagian dari observasi guru olahraga, kemudian guru kelas rendah. Ini di halaman sekolah olahraga, ini di kelas 4 ini
ini di kelas 5, ini di kelas 3, ini di kelas 1. Iya. Terima kasih. Ya. Ya langsung Ibu. Baik, setelah saya mendapatkan pemaparan dari Bapak Kepala BPT SDM di Ujung Kanai, alhamdulillah kayaknya kami ini sudah tidak menemukan apa lagi karena sudah begitu relevan antara judul dengan isi. Alhamdulillah. Di sini saya sangat tertarik sekali mengenai jumlah siswanya Bapak Ibu yang 235 orang saja kalau tidak salah, dengan jumlah GPK-nya 15 orang. Di sini kalau tidak salah tadi ada saya lihat kesiapan kami menggunakan teknologi digital itu menjadi hambatan. Ada hambatan, rendah hambatan. Ada hambatan tapi rendah banyak. Ada saya lihat tadi itu. Kesiapan kami menggunakan teknologi digital menjadi hambatan. Terus yang ini saya tanyakan sedikit Pak, apakah di dalam program ini ada peningkatan ini sudah bisa mencapai yang Bapak tadi bilang dalam 40%? Itu Pak. Segera itu saja Pak. Iya, jadi Oke, dijelaskan saja karena sudah lihat. alhamdulillah, inilah yang latar belakang yang kami angkat dari pembelajaran mendalam berbasis IT ini karena kompetensi dulu di dalam menggunakan dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran itu masih sangat rendah, sehingga dari hasil kegiatan yang kami lakukan ini dan hasil pelatihan yang diikuti oleh teman-teman kemudian kembali dia sharing kepada teman-temannya dalam penggunaan digital, teknologi digital dalam pembelajaran, alhamdulillah ini meningkat. Paling tidak ini 80% ke atas. Kenapa ini juga di dunia saya ambil ini pemantik? Ini di sampingnya sebagai akronim dari judul kami ini gambaran nyatanya betul-betul saya jadikan pemantik, pemicu, pembakar semangat bagi guru yang selama ini dia di zona nyaman atau istilah kita itu di pola berpikir tetap itu akhirnya dia keluar. Biasanya itu kalau guru-guru lama itu hanya senior tuh yang baru-baru apalagi yang sudah pelatihan. Nah, di sini juga menjadi pemantik pemicu dia untuk bergerak bersama dengan teman-teman guru itu yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan digital. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kami lihat tadi itu juga ini memudahkan guru di dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang suatu materi yang memang sulit dibawa langsung itu, tetapi dengan menggunakan media digital ini alhamdulillah sangat mempercepat pencapaian pemahaman anak di dalam memberikan tujuan pembelajaran. Jadi ada peningkatan ini saya lihat. Misalnya ini makanya kami berharap ini setelah kegiatan IGT ini benar-benar sekarang betul-betul ada langkah nyata. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah ke depan untuk melihat ini semua sehingga betul-betul penerapan kerangka pembelajaran mendalam itu terlaksana dengan bagus juga di dalam penempatan digital.
Jadi luar biasa SD dengan pemanfaatan teknologi digital selain memantik akronim juga semangat yang terbangun di SD Kanai, dan semangat inilah yang membuat siswanya setara dengan siswa SMP ya 230-an ya. Sebetulnya pertemuan kita cukup sampai di sini untuk hari ini, dan kalau ada pertanyaan besok disimpan dulu ya, jangan hari ini ya. Insyaallah kita besok kembali sesuai dengan jadwal jam 8 ya. Pertanyaan untuk Pak Haji insyaallah besok dilanjutkan. Waktu membatasi, kita tutup dengan sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aman kita semua. Insyaallah berjumpa lagi besok.